Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi dengan Bapak yaitu Pak Asep Muhyiddin. Kemarin kita sudah melakukan penilaian tengah semester ya. Sebelum penilaian tengah semester, kita sudah mempelajari materi tentang pola-pola teks eksposisi ya. Nah, pola-pola teks eksposisi itu yang kemarin itu diingat ya, ada pola umum ke khusus, ada pola khusus ke umum, ada pola ilustrasi, dan ada pola perbandingan. Nah, nanti dibuka-buka lagi buku paketnya. Coba tolong dibaca ya. Nah, berkaitan dengan pola-pola teks eksposisi tersebut, materi yang akan kita pelajari hari ini ya yaitu tentang gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum dan gagasan khusus. Nah, apa itu gagasan umum? Gagasan umum, gagasan inti yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Umumnya terletak di kalimat utama suatu paragraf. Nah, jadi gagasan umum itu inti dari suatu kalimat ya, yang biasanya kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, jadi bagaimana cara menentukan atau mencari gagasan umum ya? Nah, kita harus mencari dulu kalimat utamanya dalam suatu paragraf itu yang mana. Ya, itu ya. Kemudian ada gagasan khusus. Gagasan khusus, gagasan yang bertujuan menjelaskan gagasan umum. Ya, tadi gagasan umum itu kalimat utama dalam suatu paragraf, sementara gagasan khusus itu gagasan yang menjelaskan gagasan umum secara terperinci, ya. Contohnya Bapak ambil kata ikan, ya. Ikan itu umum, ya. Ikan itu umum, bisa ikan apa aja. Sementara Bapak sebutkan lagi ikan hiu, ikan teri, dan ikan mas. Nah, itu khusus. Dari berbagai macam yang Bapak sebutkan hanya ikan hiu, ikan mas, dan ikan teri. Itu lebih khusus ya. Kemudian Bapak ambil kata lagi dari sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Bekasi. Salah satunya SMPN 1 Serang Baru. Nah, SMPN 1 Serang Baru itu khusus ya, yang terletak di Pagadungan. Nah, sementara SMP itu umum, sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama bisa apa aja ya, bisa SMP apa aja. Sementara yang Bapak sebutkan itu SMP Negeri 1 Serang Baru, itu khusus, sekolah yang terletak di Pagadungan. Nah, itu ya. Nah, di sini Bapak ambil contoh kalimatnya. Ini ada di buku paket halaman 69. Kalian bisa lihat ya. Nah, Bapak bacakan saja. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat. Macetnya saluran-saluran air yang meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Nah, dalam kalimat tersebut ada gagasan umum dan gagasan khususnya ya. Jadi gagasan umum itu tadi apa? Kalimat utama atau inti dari suatu kalimat ya. Inti dari suatu kalimat yang biasanya kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, gagasan umumnya, kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Itu kalimat utamanya. Kemudian dijelaskan lagi melalui gagasan khusus, diperinci lagi ya. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Nah, kita sudah ditemukan ya gagasan umumnya, itu kalimat utamanya berada di awal paragraf ya, berada di awal paragraf. Ya, sampai sini bisa dimengerti ya. Kalau misalnya kurang dimengerti, bisa dilihat tentang gagasan umum dan gagasan khusus pada buku paket halaman 69, ada contoh kalimatnya ya. Boleh dibaca. Dan untuk tugasnya
baca teks yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah halaman 71 dalam buku paket ya. Kemudian tentukan paragraf keberapa gagasan umum dan gagasan khususnya. Kalian baca dulu ya teks yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah halaman 71. Nah, kemudian di sini ada format kolomnya ya. Paragraf keberapa misalnya tulis paragraf ke-1 misalnya, dan gagasan yang menunjukkan gagasan umum yang mana tulis lagi kalimatnya, dan yang menunjukkan gagasan khususnya yang mana ya ditulis lagi kalimatnya. Kemudian kalau sudah selesai ya kirim di Classroom dan jangan lupa ditulis nama dan kelas, nama lengkap dan kelas ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.